Kita untuk minta tolong kepada instansi yang berwenang seperti dari pemerintah ataupun swasta bisa ngasih PO ke kita supaya ibu-ibu ini bisa lebih giat lagi dan lebih diserap lagi hasil-hasil kita. Sedangkan kita sendiri kalau dalam segi pemasaran tuh kita terus terang tidak bisa karena minimnya pengalaman dan tidak bisa untuk menggunakan sosial media tersebut. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di wilayah Cempaka Putih, tepatnya di wilayah yang dikenal dengan nama Kampung Bedeng. Nah, lokasinya ada di belakang situ, di mana Kampung Bedeng ini dikenal sebagai salah satu kampung yang memproduksi sendal hotel yang ada di sejumlah hotel di Jakarta. Ya Pak Cito, terima kasih banyak Pak Cito udah memberikan waktu buat kita lihat produksi sendal hotel. Pak Cito, kita pengen tahu nih Pak Cito, gimana sih awal mula terbentuknya kegiatan yang di pembuatan sendal hotel ini di Kampung Bedeng? Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Cipto Adi Parmanto, pengelola sendal sweater Bedeng Cempaka Putih Timur. Awal mulanya kita memproduksi sendal ini adalah kita diberi pelatihan dari Kemensos. Kebetulan pas hari itu bulan puasa, kita diberi pelatihan 5 hari. Nah, selanjutnya kita dikasih pelajaran belajar untuk memproduksi sendal tersebut. Nah, itu selama itu berapa warga sini yang terlibat dalam produksi hingga saat ini? Nah, warga sini antusias sekali, itu kita rekrut untuk pertama kalinya 20 orang untuk belajar tersebut. Berhubung pelatihan cuma 5 hari, mungkin itu basic ibu-ibu di sini kan pembantu rumah tangga cuci gosok gitu, jadi kita nggak begitu cepat ya. Ada juga yang cepat bisa untuk produksi tersebut dan ada juga yang belum bisa sama sekali karena basic pertamanya yaitu nol dari mesin jahit dan sebagainya itu. Berarti basicnya memang sama sekali nol ya, dari sama nol sekali ya, nol. Dari 20 itu sekarang tinggal berapa yang tetap konsisten? Nah, yang dari 20 tersebut itu yang bisa untuk melanjutkan produksi sendal tersebut, kita ada 8 orang. 8 orang itu udah mumpuni untuk produksi. Dari awalnya ya kita produksi secara belajar dulu, banyak kritik dan sebagainya. Insya Allah hari ini alhamdulillah sudah bisa rapi dan bisa banyak dalam seharinya dia produksi. Bisa berapa tuh sehari? Sehari sampai sekarang bisa ada yang nyampe 450 dan ada yang belum juga, tergantung kemampuan masing-masing. Artinya produksi itu sekarang tuh memang terus berjalan, udah lancar. Nah, itu distribusinya gimana Pak? Udah ada pelanggan atau gimana sih? Ya, sekarang itu udah lancar dan insya Allah bahan juga udah ready. Jadi kita sudah mendapatkan PO dari hotel-hotel tersebut dibantu oleh Kemensos. Jadi kita tinggal menerima PO dari Kemensos tersebut, kita antar sendiri, kita tukar invoice sendiri. Itu selanjutnya kayak gitu. Ada PO ya kita sendal udah ready. Jadi kami harapkan juga nantinya itu lebih banyak lagi PO, jadi kita udah ke fokus ini. Sementara ini kita hanya untuk sampingan, untuk menopang kehidupan kita sehari-hari gitu. Sekarang masih jadi kerjaan sampingan, dan Bapak berharap ke depan ini udah jadi kerjaan utama warga sini ya Pak? Ya, kita harapkan dengan adanya pelatihan dan kita jaga dan kita pelajarin, alhamdulillah bisa secepat itu yang kita harapkan. Kita harapkan selanjutnya ya kita untuk minta tolong kepada instansi yang berwenang seperti dari pemerintah ataupun swasta bisa ngasih PO ke kita supaya ibu-ibu ini bisa lebih giat lagi
dan lebih diserap lagi hasil-hasil kita. Sementara ini juga kita belum mumpuni, kalau kata saya belum mencapai target kita. Ya, syukur-syukur kita ada yang instansi pemerintah dan swasta sampai mancanegara. Nah, ini model kita event, ini namanya event batik Betawi. Jadi kita kreasikan dengan kain batik Betawi tersebut. Kalau masalah warna ya mungkin bisa request, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau juga, putih polos berbalut dengan kain dasar. Selama ini sih baru yang kayak gini event-event aja. 100% dari limbah dari sendal kita kreasikan, kita lapis, jadinya kayak gini. Ini yang pernah di order ya, ini kita pernah di order oleh Karolo. Oke. Harga kita jual 10.000 lewat vendor ya. Ini batik-batik Betawi, dan ini kita kreasikan yaitu batik berbalut emas ya. Kalau dari pihak pemerintah Pak, gimana Pak dukungannya Pak? Terutama mungkin dari pemerintah Pemprov DKI, dari kecamatan, dari kelurahan, udah tahu kan ada kegiatan ini di Kampung Bedeng? Ya, udah tahu sih, cuman sementara ini belum begitu menyentuh ya. Kata saya belum begitu menyentuh. Dari pihak-pihak pemerintah sini belum ada solusi untuk membantu kita dalam segi pemasaran. Sedangkan kita sendiri kalau dalam segi pemasaran tuh kita terus terang tidak bisa karena minimnya pengalaman dan tidak bisa untuk menggunakan sosial media tersebut. Jadi secara harian kita hanya menerima PO dari Kemensos sekarang. Berarti produksi itu udah nggak ada masalah. Sekarang tantangannya tinggal di distribusi serta promosi, termasuk melalui media sosial. Yeah. Ini masih konvensional Pak ya. Ada yang kita harapkan oke gitu. Jadi kita selama ini kita produksi aja terus. Jadi kita menerima atau menghadang PO tersebut. Ya insya Allah kita UMKM kita ini kita kembangkan secara menyeluruh. Jadi supaya masyarakat itu bisa masuk ke sini ataupun khusus warga Bedeng ini bisa berkecimpung di sini. Kita kasih kerjaan, itu kita kembangkan apa yang bisa dijual untuk lingkungan kita atau kelas menengah ke bawah kita itu apa gitu. Jadi kita kembangkan untuk selama ini kita memproduksi box nasi, box snack dan sebagainya itu, dan limbahnya pun kita desain untuk sendal jepit seperti itu. Itu rencana saya ya biar supaya kita bisa menjual, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini bisa menjual sendal tersebut secara meluas untuk masyarakat luas dan menengah ke bawah. Cuci mana kamera cuci mana? Gede di Jakarta kali. Iya, gede di Jakarta. Tahu itu. Oh iya, karyanya Pak Cito. Makanya saya ngumpulin ini dari pemulungnya. Udah berbentuk sendal nanti. Ini belum dieksekusi. Ini tinggal ditamal, ada pesulnya. Terus ditemani sini, digulung. Udah. Nah Pak, kalau untuk dampak ekonominya Pak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini apa Pak? Ya, dampak ekonominya alhamdulillah ya bagi saya sendiri dan ibu-ibu khususnya anggota kita menjahit di sini, alhamdulillah itu udah sedikit menopang. Sedikit menopang itu istilahnya kita bukan wajib untuk karyawan sini ya, tapi sampingan tersebut ya ternyata bisa menambah sedikit, tapi belum mumpuni sih untuk semangat dan sebagainya. Itu memang semangat banget, terkecuali banyak orderan ya udah kita ngebut terus gitu. Dan jadi Kampung Bedeng jadi kegiatan warganya jadi lebih solid ya Pak. Jadi interaksi tiap hari. Bisa dikenal masyarakat, dan misi saya sih memang untuk ibu-ibu di sini yang kira-kira itu kurang keahliannya ya boleh kita ajarin masuk di sini. Memang orderan kita sih belum begitu banyak ya, kata saya belum begitu banyak karena keahlian ibu-ibu sini masih belum kewalahan gitu, masih santai-santai aja karena sudah mahir
untuk menciptakan sendal tersebut. Dan kami juga menjaga kualitas dari bahan-bahan tersebut tuh higienis dan sebagainya, lebih bersih dan lebih bagus agar supaya kita dipercaya oleh hotel-hotel yang mengambil kita. Tapi Bapak udah pernah lihat belum Pak hasil-hasil karya warga Kampung Bedeng ini di hotel-hotel itu benar tuh sendal Bapak atau Bapak udah ke hotel-hotel yang Bapak supply? Nah, belum sih, saya kalau misalnya mau ngecek satu persatu ya kita udah punya langganan kisaran 9 hotel ya. Kita pun kesulitan untuk masuk ke hotel tersebut, apalagi kita memasarkan karya kita sendiri, itu belum bisa. Tapi yang mondar-mandir mengantar dan menjemput itu ada ibu-ibu ini, Ibu Sumari. Jadi saya tinggal apa ya, menyuruh-nyuruh aja kan. Bapak tahu nggak, ada nggak sih perbedaan sendal hotel buatan Kampung Bedeng ini dengan sendal hotel lain? Ada nggak ciri khasnya? Mungkin Bapak dari jauh udah tahu nih, ini buatan Kampung Bedeng. Ya mungkin kerjaan sendiri, kalau kita cek, ya, tahu lah ya. Mungkin ini, ini body saya. Nggak ada yang sama dari produsen lain dan kita itu pasti ada perbedaan. Ada ciri khasnya untuk saya ada. Pak, terakhir nih Pak, satu lagi Pak. Ini kan Bapak ini kan bisa dibilang pemantik lah Pak buat masyarakat-masyarakat lainnya yang sebelumnya nggak ada kegiatan apa. Bapak bukan cuma Bapak sendiri, tapi Bapak juga memberdayakan masyarakat sekitar. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang selama ini kayak nganggap remeh loh, UMKM itu apa sih UMKM? Nah, Bapak mungkin apa yang ingin Bapak? Ya, sebenarnya misinya gampang aja sih. Kalau bagi pribadi saya itu, kita dikasih kerjaan, istilah katakan dikasih kerjaan. Ya kita bina, kita sebar luaskan, terutama sih kalau bagi kita masyarakat Bedeng sini ya, agar supaya itu bisa punya keahlian dan punya kesibukan yang bermanfaat. Gitu. Ya bagi masyarakat luar mungkin kalau dalam segi produksi kita belum bisa merekrut ya, belum bisa memasukkan orang luar dari Bedeng ke sini karena kita sendiri pun masih menghadang PO yang lebih banyak lagi. Ya nantinya insya Allah kalau misalnya sampai sini kita dapat PO yang banyak, kita bisa merekrut orang yang lebih banyak lagi, bermanfaat untuk masyarakat sini gitu. Itu utamanya Kampung Bedeng dulu nih kita silakan ya Bedeng dulu. Juga supaya untuk wajib kerja, bukan sampingan lagi. Nah, Tribuners, itu dia penjelasan dari Bapak Cipto selaku koordinator UMKM pembuatan sendal hotel yang ada di Kampung Bedeng. Semoga apa yang disampaikan Pak Cipto juga bisa didengar oleh rekan-rekan terkait sehingga produksi sendal hotel yang ada di sini bisa didistribusikan secara lebih maksimal dan tentunya bisa memberdayakan masyarakat yang ada di Kampung Bedeng ini. Sekian dari saya dan Pak Cipto, orang